Elf Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, welcome back ya di channel kesayangan Sobat UMKM yaitu Elko Entrepreneurship. Dan masih bersama saya Lisna Gustiani. Di episode kali ini Sobat UMKM kita bakal ngobrol ini, ngomongin sesuatu yang sering dianggap ribet mungkinnya, tapi sebenarnya nggak ribet juga sih, yaitu tentang bisnis plan ya. Di episode sebelumnya kita juga memang sudah sedikit ya sama Bapak gitu ngobrol tentang bisnis plan. Kali ini nih Bapak bakal lebih menjelaskan secara detail apa sih bisnis plan, di dalamnya itu ada apa aja sih ya. Nanti kita bakal belajar sama-sama sama Bapak. Nah, yang pastinya itu kita bakal pembahasannya bukan yang tebel bikin pusing kayak skripsi gitu ya, tapi yang realistis, relate sama dunia sekarang, dan juga pastinya bisa dieksekusi nih. Jadi langsung saja kita ya ke pembahasan, kita ngobrol nih tentang bisnis plan sama narasumber kita. Siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Dajiri. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak bisa ketemu lagi nih Pak. Ya, mudah-mudahan kita akan terus menyuarakan tentang pentingnya kita berwirausaha. Iya, oke Bapak, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kalau Lisna bagaimana Lisna? Alhamdulillah Pak, Lisa juga baik dan pastinya sudah tidak sabar ini Pak mau belajar lagi sama Bapak. Hari ini Pak Lisna mau belajar tentang bisnis plan lagi, boleh? Iya. Oke, karena Lisa Pak rencana nih mau bikin bisnis. Wah, bagus. Oke, tapi kan sebelum itu Pak Lisa gak mau ya istilahnya rugi gitu Pak. Jadi Lisa mau benar-benar nih dalam menjalankan bisnis, Lisa harus ngapain dulu Pak? Apakah benar Lisna harus bikin bisnis plan? Ya, sebetulnya ya bisnis plan itu bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah eksis, tetapi juga bagi mereka yang akan memulai melaksanakan kegiatan usaha harus sudah bisa menyusun bisnis plan. Apalagi misalnya mahasiswa yang punya background pendidikan cukup memadai, itu jelas sebelum kita memulai kegiatan usaha kita harus membuat dokumen tertulis. Kenapa tertulis? Karena dalam dokumen itu ada beberapa komponen yang harus kita tulis, dan itu semua akan menjadi bingkai ketika kita melangkah untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan usaha. Jadi banyak komponen. Banyak apa aja tuh Pak? Banyak teh. Pertama, kita itu harus dulu membuat sebuah misi dan visi. Nah, misi dan visi itu kalau saya lihat ini menjadi sebuah ruh bagi pengusaha atau calon pengusaha. Karena dengan misi visi itu tentu akan menjadi motivasi untuk selalu memberikan energi bagi kita untuk mengerjakan setiap langkah-langkah dalam menyusun kegiatan usaha. Misi visi itu akan menjadi spirit. Misi visi itu akan menjadi sebuah pedoman. Jadi ketika kita melangkah, tentu langkah-langkah yang kita susun itu semuanya terencana, terarah. Kalau terarah tentu kita juga sudah bisa membuat estimasi. Gagal atau sukses. Kita sudah bisa membuat estimasi. Jadi teman-teman jangan merasa dah saya mah UMKM. Dah saya mah baru mau. Gak usah membuat bisnis plan, ribet. Bukan. Mindset kita itu harus kita luruskan dengan bisnis plan. Maksudnya justru untuk memudahkan dalam menyusun langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai kegiatan usaha. Nah begitu. Cuma yang menjadi masalah begini, mungkin Lisna atau teman-teman UMKM yang lain mempertanyakan apa sih sebetulnya misi? Apa sih sebetulnya visi? Kadang-kadang kita kan suka terbalik. Ada yang mengatakan visi dulu, baru misi. Kalau saya misi dulu gitu Pak. Ya begini, ini kan merupakan kajian ilmiah, kajian yang harus kita dasarkan kepada teori. Nah, kalau misalnya berbicara tentang teori, misi visi itu misalnya kita mengambil salah satu teori dari tokoh manajemen modern
sebut misalnya Peter F. Drucker. Beliau ini merupakan tokoh manajemen kontemporer. Kemudian beliau mengemukakan setiap perusahaan itu harus dulu membuat misi. Oke. Apa sih misi? Kan begitu ya. Jadi kalau menurut Peter F. Drucker, misi itu merupakan jawaban atas pertanyaan bisnis kita itu apa. Jadi kita memasuki ruang lingkup dalam bidang bisnis apa. Bidang usaha yang akan kita masuk itu bidang usaha apa? Apakah manufaktur, services, atau trading? Nah, model-model itu tentu akan menjadi sebuah pilihan. Jadi sekali lagi teman-teman UMKM atau mungkin siapa saja yang kebetulan mendengarkan acara ini, misi sekali lagi saya tekankan menurut Peter F. Drucker merupakan jawaban atas pertanyaan bisnis kita itu apa. Oke. Jadi dengan demikian mungkin kita bisa menafsirkan misi itu merupakan deklarasi sikap kita. Kita akan memasuki bidang usaha apa? Apakah pertanian? Apakah peternakan? Apakah pertambangan? Apakah industri termasuk industri kreatif? Apakah jasa atau perdagangan? Nah, itu berarti kita sudah memilih mana bisnis yang akan menjadi pilihan kita. Nah, begitu ya. Contoh misalnya apa? Bisnis dalam dunia fashion. Lisna ingin menjadi seorang pelaku usaha dalam bidang pembuatan pakaian khusus wanita. Itu udah misi. Jadi misi itu sekali lagi deklarasi sikap kita dalam menentukan bisnis apa yang akan kita masuki. Yang kedua, visi. Apa sih visi? Nah, kembali lagi saya akan menggunakan teori Peter F. Drucker. Kata Drucker, visi itu merupakan jawaban juga atas pertanyaan bisnis kita ingin menjadi seperti apa. Berarti ada target-target yang akan kita capai dalam visi itu. Atau mungkin bisa kita gambarkan kalau misi merupakan sebuah tujuan yang bersifat umum. Kalau visi merupakan sebuah tujuan yang bersifat khusus, operasional. Jadi berarti tugas kita sebagai pengusaha nanti tentukan dulu misi, baru tentukan visi. Misi mungkin sifatnya global, lebih menyeluruh. Tapi kalau visi mampu menguraikan apa yang menjadi konten dari misi. Begitu ya. Atau misalnya ada yang mengatakan visi itu merupakan sebuah impian yang harus kita implementasikan menjadi sebuah karya nyata. Boleh. Contoh, kalau misalnya kita ingin bergerak dalam dunia fashion. Saya ingin membantu para wanita menggunakan pakaian yang saya rancang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Itu sudah visi. Jadi kita mendesain sebuah pakaian wanita itu memang sesuai dengan konteks zaman sekarang. Modelnya seperti apa, kainnya dari mana, bagaimana cara menjahitnya, bagaimana ukurannya, seperti begitu. Nah, itu sudah berbicara tentang visi. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ingin menjelaskan sebuah istilah, sebaiknya kita berdasarkan kepada teori. Jadi secara teori, misi dan visi itu seperti yang tadi saya katakan merupakan salah satu pendapat Peter F. Drucker. Begitu. Bapak berarti misalkan Pak kalau contoh kasusnya kayak gini Pak, misalkan tadi apa bidang apa bisnis Fashion. di bidang fashion, iya. Nah, misalkan visinya itu pengen jadi brand yang apa ya, yang nasional gitu, brand nasional ya, di mana bidang fashionnya itu pokoknya baju-bajunya tuh kekinian Pak. Tapi misalkan Pak operasionalnya itu masih berantakan, itu menurut Bapak yang harus dibenerin apa dulu tuh? Visi. Jadi kalau misinya misalnya kita ingin menjadi pengusaha fashion kelas nasional, berarti kita harus menyusun langkah. Bagaimana caranya kita bisa memenuhi permintaan
per daerah dalam wilayah negara kita. Berarti semua daerah itu kan punya ciri khas tersendiri. Nah itu sudah berbicara tentang visi. Ingin menjadi bisnis seperti apa? Itu kan visi. Terus Bapak kan sebagai akademisi dan juga praktisi nih, terus juga pasti punya teman-teman yang pelaku usaha juga ya Pak. Bapak pernah ketemu gak sih Pak yang bisnisnya itu, visinya itu tinggi gitu ya Pak, tapi gak sesuai gitu sama kapasitas tim gitu? Kalau yang saya perhatikan jarang ya kelompok UMKM menuliskan sebuah misi dan visi. Padahal ini kan menurut saya sangat penting. Dan bahkan beberapa ahli mengatakan kalau ingin sukses salah satunya kita harus membuat bisnis plan, menentukan misi, menentukan visi. Kenapa? Itu semua menjadi ruh bagi kegiatan usaha kita. Jadi usaha kita itu semuanya terukur, semuanya terarah. Berending tentu profitabilitas. Tapi sekali lagi, untung yang kita dapatkan justru kita raih ketika konsumen-konsumen kita itu benar-benar merasa puas dengan produk atau jasa kita. Nah itu konsep untung yang real. Oke, kayak gitu. Berarti itu tuh untuk elemen yang pertama ya Pak ya, visi misi tuh. Iya. Oke, tadi kan kata Bapak ada banyak banget tuh Pak. Oke, kita berbahas satu nih Pak. Jadi yang kedua apa tuh Pak? Yang kedua, kalau misalnya teman-teman sudah menentukan sebuah misi dan visi, baru kita sebagai pengusaha melakukan riset. Untuk apa? Mengetahui tentang peluang pasar. Berarti kita kan meriset. Meriset itu dengan cara satu mengamati. Kemudian mewawancarai. Kemudian bisa jadi kita menyebar kuesioner. Itu semua dalam rangka mengumpulkan tentang informasi pasar. Kalau informasi pasar sudah kita ketahui, di situ kita akan membuat semacam kesimpulan. Ada ukuran pasar, kamu cek bahasa orang marketing mah market size. Ukuran pasar. Misalnya begini, pasar Kabupaten Garut itu terdiri dari misalnya 3 juta penduduk. Itu kan market size. Kenapa kita katakan market size? Karena mereka itu kan hidup. Mereka itu punya kebutuhan, punya keinginan, pasti ada permintaan. Itu namanya market size. Nah, dari market size itu tentu kita akan menyesuaikan. Apakah produk atau jasa yang akan kita tawarkan itu bisa memenuhi seluruh market size atau bagaimana? Oh, ternyata tidak. Produk yang kita buat tentu harus menyesuaikan dengan selera market size. Berarti dari market size itu nanti akan muncul potensi-potensi pasar. Ternyata kalau produk seperti ini cocoknya untuk kelas menengah ke atas, menengah ke bawah, atau kelas bawah. Nah itu setelah kita mendapatkan informasi tentang market size, kita baru akan mendapatkan informasi tentang potensi pasar. Kemudian riset itu juga selain kita akan mendapatkan informasi market size, potensi pasar, kita juga akan melihat pesaing. Seberapa banyak pesaing yang ada pada market size itu. Nah, kalau misalnya ternyata dari beberapa potensi pasar itu sudah mulai tersebar ke beberapa pesaing, kita nanti bisa menentukan berapa target pasar yang akan menjadi target kegiatan usaha kita. Contoh misalnya begini, katakanlah kue pasar itu ada 100. Ternyata misalnya kita hitung pesaing itu ada 4. Kan kemungkinannya itu masing-masing pesaing akan mendapatkan 25 karena kemampuan bersaing rata-rata seperti begitu. Kalau kita punya target ingin meningkatkan lebih dari 25%, berarti kita harus merebut pasar-pasar pesaing. Dengan demikian kita bicara tentang strategi. Kalau yang pertama tentang peluang pasar, yang kedua kita akan berbicara tentang strategi. Bagaimana caranya kita mengoptimalkan market size, market potensial, dan market share itu supaya market share kita ke depan bisa terus bertambah.
Berarti kita harus berhadapan dengan pesaing. Nah, teman-teman UMKM, kalau kita sudah membuat misi visi, kemudian kita sudah bisa mengidentifikasi peluang pasar, baru kita menentukan strategi atau langkah-langkah yang akan kita susun untuk mengoptimalkan pasar yang sudah kita bidik tersebut, yang sudah kita target tersebut. Begitu. Strategi berarti ya Pak ya? Iya. Oke. Berarti Pak, kalau misalkan nih Pak, ada kasusnya tuh kayak kalau apa sih bukan perusahaan, maksudnya usaha kuliner itu Pak kan gampang banget ya Pak naiknya kayak viralnya gitu. Iya. Kayak Lisna pernah lihat lah gitu Pak beberapa usaha kuliner yang viral kayak seblak ini atau puding ini gitu Pak. Tapi 6 bulan kemudian Pak usaha itu teh udah tutup. Kenapa kalau kayak gitu itu salah apa tuh Pak? Dia salah baca pasar atau salah strategi tuh? Salah satunya mungkin dia kurang bisa beradaptasi dengan perkembangan pasar. Kan pertama kita meriset pasar, mengukur pasar. Kita ukur berapa banyak orang yang suka seblak. Kan kita ukur sekian orang. Dari sekian orang itu kira-kira kemana saja selama ini dia membeli seblak itu. Berarti kita akan mengukur tentang kemampuan pesaing. Nah, kita harus bisa menempatkan kira-kira berapa persen pasar yang akan kita bidik atau yang akan kita kuasai. Kalau selama ini misalnya pasar kita itu 20% akan kita tingkatkan, berarti kita harus bisa merebut pasar dari pasar pesaing. Jadi kalau misalnya produk tersebut tiba-tiba tenggelam, bisa jadi satu, dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang kedua mungkin salah strategi. Artinya kita tidak bisa membuat strategi yang bisa mengalahkan strategi pesaing. Kenapa? Mungkin kita pendatang baru atau pemain lama tetapi kurang peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pasar. Begitu. Terus Pak pernah gak sih Pak Bapak gini sebagai pengusaha juga nemuin nih Pak peluang pasar yang kelihatannya teh kecil padahal ternyata justru itu teh paling stabil gitu Pak? Sebetulnya bisnis plan itu justru akan menyuruh kepada para pengusaha untuk memiliki kemampuan dalam mengukur pasar. Sehingga kita tidak bias dalam melihat pasar. Kasusnya kan seperti tadi, kelihatannya kecil ternyata besar. Itu berarti kan bias dalam melihat pasar. Berarti risetnya itu kurang sempurna. Jadi pertama itu riset pasar untuk mengidentifikasi, melihat seluruh pasar yang ada pada suatu wilayah. Nah ini butuh skill, butuh ilmu, butuh action. Begitu ya. Kalau misalkan nih Pak kita balik lagi ke usaha bidang fashion nih Pak misalkan. Misalkan pemiliknya tuh Gen Z Pak, misalkan Lisna nih. Terus Lisna teh Pak targetnya teh kan Gen Z nih, bikin produk yang tentang Gen Z, tapi Pak Lisna teh promonya masih gaya lama lah gitu Pak, enggak ngikutin gayanya Gen Z gitu. Jadi itu apa itu yang harus diubah? Pertama kita harus memiliki kemampuan dalam mengukur pasar Gen Z. Pasar Gen Z itu sudah bisa kita ukur berdasarkan masing-masing wilayah. Kan sekarang walaupun misalnya Gen Z itu prospek, kan tetap Gen Z juga punya segmen. Secara wilayah misalnya Gen Z daerah mana? Atau misalnya kita pilih, wah Pak saya akan memilih Gen Z wilayah Jawa Barat. Oh silakan hitung berapa jumlah orang yang termasuk ke dalam kelompok Gen Z tersebut. Kemudian dari situ berapa banyak pesaing yang sudah bisa menawarkan produknya kepada Gen Z itu. Kemudian kita akan melihat berapa permintaan laten atau harapan-harapan Gen Z itu yang belum terpenuhi. Nah itu merupakan potensi pasar Gen Z. Ada sekian banyak Gen Z yang merasa kebutuhannya itu belum terpenuhi. Nah kita datang kemudian memenuhi. Pasti kita punya prospek untuk menguasai pasar. Jadi ukur dulu. Kalau kita tidak bisa mengukur, tentu kita sulit. Berapa banyak produk yang harus kita buat? Kita kan tidak punya orientasi. Jadi kalau misalnya kita riset itu maksudnya
kita ingin mendapatkan informasi tentang kebutuhan, keinginan, permintaan dari Genji itu. Setelah itu kita akan menyusun strategi bagaimana caranya supaya Genji tertarik dengan produk kita. Ingat, kita harus mampu melihat latent demand dari Genji yang selama ini belum terpenuhi oleh perusahaan manapun. Peluang besar. Oke. Kahoyongna naon Genji teh anu teh acan kacumponan tah eta emutan teh. Makanya riset. Jadi kita tanya kepada Genji apa passion dari semua model yang belum sesuai dengan harapan kalian semua. Akan muncul kan informasi. Nah, itu peluang pasar. Jadi kita itu teman-teman harus bisa membaca peluang pasar. Semuanya bermula dari demand atau permintaan pasar. Tidak semua pasar itu terpenuhi oleh para pesaing. Nah, ketika misalnya ada permintaan yang masih laten, masuklah kita dengan produk yang betul-betul bisa memenuhi, memuaskan dan bahkan melampaui harapan mereka. Itu peluang ya Pak ya. Cuan ya Pak ya. Nah kalau ngobrolin tentang strategi pasar lagi nih Pak, kadangnya Pak Lisa teh suka bingung gitu kalau ketemu satu produk misalkan teh Pak. Lisa ketemu satu produk yang misalkan teh bagus dan emang Lisa juga pakai, tapi pas Lisa tanyain ke teman-teman teh, mereka teh pada gak tahu. Jadi Lisa teh kayak mikir, iya teh produk teh bagus, tapi nah hanya aneh mereka atau banyak orang yang gak tahu. Nah Pak kalau kayak gitu itu salahnya di apakah di strategi pasarnya kah atau di komunikasi atau di apa tuh? Nah, kata bagus itu tidak boleh menurut produsen. Karena itu pentingnya kita melakukan riset, mengidentifikasi kebutuhan, keinginan dan permintaan pasar itu pada saat itu. Kemudian kita juga harus sering melakukan riset. Kenapa? Karena ternyata pola demand dari pasar itu mudah berubah. Kenapa mudah berubah? Banyak pesaing atau dari lembaga manapun yang memberikan pengetahuan tentang produk atau jasa sehingga mereka itu punya ekspektasi. Nah, ekspektasi yang berkembang inilah yang akan merubah terhadap permintaan sebuah produk. Karena itu sekali lagi teman-teman UMKM kita harus rajin mengidentifikasi perubahan-perubahan selera pasar. Karena ternyata selera ini sekarang mudah berubah. Kenapa mudah berubah? Banyak iklan, sok banyak nenaon. Banyak masukan. Kenapa? Karena ternyata orang sekarang berinovasi terus, tidak pernah berhenti. Jadi ekspektasi konsumen itu terus mengalami perubahan. Nah kita sebagai pengusaha mengikuti selera konsumen. Konsumen hoyongna hargana mirah, bari jeung saya ikutin. Ada memang kumaha cek konsumen gitu. Kalau tidak ya nggak laku teh ya. Oke, berarti Bapak juga Pak sebagai pelaku bisnis nih Pak berarti pernah juga ya Pak mengubah misalnya model bisnis di tengah karena emang kondisi pasar yang udah berubah gitu. Iya betul. Jadi betul kata Lisna. Sekali lagi teman-teman UMKM kita itu tidak boleh kaku dalam menentukan sebuah model bisnis. Jadi model bisnis yang akan kita kembangkan itu memang harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada pasar. Karena itu mungkin nanti Lisna kita akan bahas tentang model bisnis Kanvas. Wah pokoknya mah bakal menarik. Kenapa? Karena teman-teman UMKM barangkali banyak yang kurang tahu model bisnis itu apa. Ya. Apalagi ada yang namanya model bisnis Kanvas. Model bisnis Kanvas. Oke, ada listener sebenarnya udah penasaran, tapi kan sekarang mungkin ke pembahasan lagi ya Pak tentang bisnis elemen bisnis plan tadi itu berarti baru visi misi, peluang pasar, strategi pasar ya Pak. Strategi juga belum tuntas. Oh, belum tadi. Oh, apalagi tuh Jadi Pak. Jadi begini, kalau misalnya teman-teman UMKM sudah memiliki informasi tentang kebutuhan, keinginan dan permintaan pasar, baru kita juga menyusun sebuah strategi. Bagaimana cara menyusun sebuah strategi? Mudah ya secara teori. Gimana tuh Pak? Pertama kita lakukan segmentasi. Segmentasi maksudnya tuh gimana tuh? Pengelompokan pasar. Oh, di kelompok-kelompok. Karena ya kecil kemungkinan bagi kita UMKM bisa memenuhi permintaan pasar yang begitu banyak, begitu luas, begitu berbeda,
begitu tidak struktur susah. Jadi kita segmentasi pasar mana dulu yang akan menjadi target kita. Oh, Genji untuk wilayah Kabupaten Garut terutama dalam permintaan fashion. Fashionnya apa? Baju. Kan fashion ada baju, ada celana, baju aja dulu. Sesudah misalnya kita melakukan segmentasi berdasarkan wilayah, baru kita melakukan juga targeting. Kira-kira segmen Genji yang mana yang akan menjadi target usaha kita? Oh, ternyata Genji yang ada di wilayah Kabupaten Garut, tepatnya di Kecamatan Garut Kota misal. Itu kan sudah targeting. Nah, setelah targeting teman-teman semua, kita juga harus menyusun strategi komunikasi, positioning. Bagaimana menyampaikan isi dari produk, dari jasa yang kita miliki kepada konsumen. Kenapa harus kita sampaikan dengan strategi komunikasi? Konsumen itu punya jendela. Konsumen punya pikiran, konsumen punya perasaan. Pikiran dan perasaan itu kan kadang-kadang terkunci untuk merespon produk kita. Karena dia sudah punya produk lain. Begitu. Nah, kita harus menyusun sebuah strategi komunikasi agar konsumen lambat laun bisa terpengaruhi untuk mencoba membeli produk kita. Ingat, ketika konsumen mencoba, jangan sekali-kali kita memberikan pelayanan yang jelek. Karena di situ yang akan menentukan pengalaman konsumen. Ah, geuning teu raos. Ah, geuning awis. Ah, geuning pelayanannya kurang bagus. Pokoknya jangan sampai pengalaman yang terbentuk pada saat konsumen trial ternyata mengecewakan. Waduh, jangan. Pada awal-awal kita jangan merasa bahagia banyak konsumen yang datang, padahal mereka itu sedang mencari pengalaman. Enak tidak, nyaman tidak, murah tidak, begitu. Berarti kunci repeat order itu dari situ ya Pak ya? Iya, dari pengalaman dia. Kalau pengalamannya ketika membeli barang kita itu ternyata sangat-sangat memuaskan, dia datang lagi kan begitu. Ini konsep marketing. Seperti kenapa misalnya Lisna suka bala-bala ini, suka gehu ini pop viral. Dan ternyata ketika saya coba, waduh enak. Pasti bisa beli lagi ya Pak? Buatan UMKM, tetapi rasanya wah luar biasa. Iya, kalau memuaskan pasti bakal beli lagi gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya pas pertengahan ada yang mengecewakan, pasti Lisna pikir lagi ya Pak kalau mau beli ke situ. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang segmentasi pasar, targeting pasar, positioning pasar, itu memang cukup lama ya. Itu kan merupakan bagian dari komponen bisnis strategi pasar. Kita harus jeli. Saya mungkin akan memberikan informasi kepada teman-teman UMKM bagaimana kita cara membuat segmentasi, cara membuat targeting, cara membuat positioning. Kenapa kita harus memiliki pengetahuan supaya sekali lagi barang kita itu sampai. Masalahnya kan kadang-kadang barang kita itu susah sampai atau barang kita itu lambat sampainya. Berarti di sini ada salah strategi dalam menyampaikan produk itu. Begitu. Kalau lambat atau salah ya otomatis ke konsumen juga, konsumennya enggak ini ya Pak ya. Enggak tertarik. Saya mintanya begini, kok yang dikirim begini. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya saya nggak mau lagi. Sekarang beli, besok lusa tidak beli lagi. Akhirnya toko kita sepi. Nah itu teman-teman UMKM, sekali lagi pengalaman pertama seorang konsumen itu harus bikin dia benar-benar terkesan. Ingat ya, terkesan. Kesannya itu positif supaya dia datang lagi. Kalau pengalaman pertama ternyata kurang mengesankan, jangan harap dia datang lagi. Nah gitu. Kesannya tuh kayak sepele, padahal itu tuh sangat penting ya Pak ya. Iya, kayak kan mungkin bukan jarang ya, mungkin beberapa orang itu jarang memperhatikan tentang kepuasan konsumen. Makanya gitu. Kembali lagi, kan strategi pasar itu merupakan langkah-langkah dalam mencapai misi dan visi perusahaan kita. Katanya kita ingin maju, katanya kita ingin berkembang,
katanya kita ingin mensejahterakan karyawan dan masyarakat. Iya. Tapi kalau produk yang kita buat ternyata lambat sampai atau bahkan tidak sampai, lalu bagaimana kita bisa mensejahterakan diri kita, karyawan Iya. kita, produk kita? Susah. Iya, susah. Oke. Nah, jadi kepada teman-teman UMKM, yuk kita dari mulai sekarang belajar bisnis itu harus betul-betul menguasai supaya kita itu jauh dari kegagalan. Iya, supaya berhasil ya Pak ya bisnisnya, supaya sukses. Oke, supaya cuan juga. Iya. Ya kan karena tadi juga kan pada dalam bisnis plan itu kan bukan pengertian sih, artinya itu kan tadi juga kata Bapak disinggung bahwa itu tuh dokumen untuk mengarahkan biar bisnis kita dapat keuntungan ya Pak ya, betul ya? Jadi dokumen tertulis yang isinya itu tadi kan ada misi visi, ada peluang pasar, ada strategi baik strategi pasar, strategi bisnis, nanti kan kita bahas. Oke. Berarti masih banyak nih Pak? Banyak. Oke, gimana nih Pak, mau dibahas sekarang atau di next kayaknya episode? Waktunya mungkin kurang cukup. Yang kedua, teman-teman UMKM juga mungkin aduh Pak kebanyakan. Sedikit aja udah pada pusing. Tapi mudah-mudahan pusing itu merupakan proses menuju satu ketika kalian semua akan tahu. Jadi pusing lah. Berarti kalau misalkan sobat UMKM yang nonton ini merasa pusing, berarti benar-benar memperhatikan ya Pak ya. Memperhatikan. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi kita sebagai mentor lah jangan terlalu banyak memberikan teori. Tapi dikit-dikit, tapi pelan-pelan, tapi pasti ya Pak ya. Jadi bagusnya memang konsumen tuh interaktif ya. Ada pertanyaan-pertanyaan. Iya boleh ditanyakan ya Pak ya. Iya. Siap. Mudah-mudahan kita bisa untuk menjawab. Siap. Ya jadi buat sobat UMKM yang punya pertanyaan nih terkait bisnisnya, saya Bapak udah pernah bikin bisnis plan tapi gini boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti Lisna bantu pertanyakan ke Bapak ya Pak ya. Iya. Oke, Bapak mungkin berarti untuk elemen-elemen selanjutnya dibahas di pertemuan di episode selanjutnya. Iya, ini kan berseri ya. Iya. Jadi mudah-mudahan teman-teman UMKM tidak bosan, kemudian selalu manteng. Iya, biar gak di ketinggalan. Channel Elko Entrepreneurship. Ya, biar gak ketinggalan ya Pak ya. Oke. Mungkin untuk episode hari ini Bapak ada lagi yang ingin disampaikan? Saya pikir begini ya, sekali lagi kepada teman-teman UMKM, yuk kita biasakan untuk membuat bisnis plan, karena bisnis plan itu bagikan lentera yang akan menerangi jalan usaha kita, supaya kita itu tidak kegelapan, tidak kesasar. Dengan bisnis plan insya Allah kita akan menyampai pada tujuan. Oke, Bapak terima kasih untuk episode hari ini. Alhamdulillah kita sudah tahu beberapa elemen yang ada di bisnis plan ya Sobat UMKM. Berarti di next selanjutnya kita bakal melanjutkan ada elemen-elemen apa lagi sih di bisnis plan itu. Sehat-sehat Bapak ya biar bisa berbagi ilmu lagi sama Lisna dan bisnis sama Sobat UMKM. Aduh, jadi sama bisnis plan. Oke, buat Sobat UMKM juga terima kasih yang sudah menonton episode hari ini, seru banget ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Elko Entrepreneurship, terus juga aktifin tombol loncengnya biar ada pemberitahuan kalau ada video baru. Terus juga jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah yang punya pertanyaan, nanti bakal saya bantu pertanyakan ke Bapak. Dan juga share video ini ke semua sosial media kalian, kasih tahu teman-teman yang lain bahwa di YouTube itu ada channel Elko Entrepreneurship yang membahas tentang solusi bisnis gitu ya. Oke, terima kasih untuk episode hari ini, mungkin sekian terlebih dahulu. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.